Ya di Kabupaten Semarang sebenarnya kita menyiapkan 5 areal ya, 5 lokasi untuk kawasan industri. Ada kawasan industri di Pringapus, kawasan industri di Bawen, kawasan industri di Tengaran sebelah kanan, Tengaran sebelah kiri, dan kawasan industri di daerah Susukan. Itu sudah kita siapkan sebetulnya dari sejak lama. Ya, memang kita bersaing. Kemudian kita juga mengadakan beberapa kemudahan-kemudahan, termasuk perizinan. Kita memberikan perizinan one single submission itu. Jadi bagaimana orang mau berinvestasi tidak usah harus datang ke sini, bisa melalui akses itu masukkan pendaftarannya, dan itu tidak terlalu lama, ya ukurannya jam atau hari itu selesai. Dan juga untuk yang sudah ada, misalnya sekarang pabrik-pabrik yang sudah besar itu, kita juga mengadakan suatu kemudahan perizinan, misalnya IMB. Bahkan saya mengadakan satu kebijakan, kalau dia bisa mempekerjakan 60-80% tenaganya itu adalah orang Kabupaten Semarang, kita gratiskan, bebaskan untuk perpanjangan IMB-nya. Jadi macam-macam sudah. Dan itu sudah bersaing dengan kabupaten-kabupaten yang lain. Dan banyak sekali sekarang pada datang ke sini untuk melihat bagaimana lokasi perizinan yang saya sebutkan tadi. Memang kendalanya sekarang memperoleh lokasi tanah itu. Ya karena kebanyakan masih mempunyai masyarakat, banyak masyarakat yang kemudian menaikkan harganya. Jadi belum lagi nanti kalau kita dengar oleh para broker-broker tanah itu kadang-kadang dibeli dengan harga yang mahal, tidak layak. Akhirnya para investor kesulitan bagaimana memperoleh lahan yang murah. Seperti misalnya di daerah Bawen yang saya sebut tadi itu dulu sebelum saya jadikan tempat untuk kawasan industri itu 1 meter paling 150 per meternya itu, bahkan ada yang sekitar 100, kurang dari 100 sekarang sudah jutaan, itu sudah 1 juta 1 meter itu di daerah itu. Jadi kami memang termasuk kabupaten yang tidak begitu kaya ya, tapi kita punya potensi namanya Intan Pari, industri pertanian dan pariwisata. Intan Pari. Nah kita tidak punya pantai, tidak punya tambang, tidak. Kita cuma bagaimana mengembangkan industri dan juga pariwisata dan juga pertanian. Nah, pariwisata kita galakkan, potensi-potensi yang ada di desa-desa juga kita bangkitkan. Bahkan kita sekarang sudah mempunyai 36 objek wisata desa atau pariwisata desa, itu kita sudah punya. Belum lagi yang punya kabupaten, belum lagi yang punya nasional ya. Jadi kita punya banyak unggulan seperti misalnya tadi itu Gedung Songo, kemudian Bandungan, Kopeng, Museum Kereta Api, Bukit Cinta, Rawa Bening gitu. Kemudian juga ada lagi yang buatan seperti ada di Unggul Sitobukti, itu juga Ering Bening, Saloka, Kudu Semilir, Ortimat, itu semuanya ada yang termasuk untuk pertumbuhan ekonomi, bagaimana mengembangkan ekonomi masyarakat. Ada dusun yang dikerjakan untuk membuat makanan-makanan kuliner seperti peyek misalnya, terus kopi-kopi ini seperti ini, kopi di Desa Jambu, di mana namanya itu di Gunung Kelir, peyek tadi di Besambolo. Terus ada makanan lain seperti torakur, tomat rasa kurma, itu juga di Bandungan. Kemudian di daerah Getasan itu sirup dari Walo, keplak dari Walo, steak dari Walo. Di Bandungan Kenteng juga ada steak dari telo ungu, kemudian es krim dari telo ungu. Banyak sekali yang kita berikan kepada mereka itu. Kemudian di peternakan juga sama, mereka juga bagaimana bisa ada nilai tambah, bukan hanya susu saja, susu sapi, sudah banyak sapi di sini, diperah susunya dijual untuk susu diperah kepada pabrik, tapi juga dijadikan sabun. Ada sekarang namanya sabun susu. Sabun susu itu kalau 1 liter susu bisa dijadikan sekitar
10 sabun. Satu sabun itu bisa dijual sekitar 3.000. Jadi kalau 1 liter susu menjadi 10 kali 3.000, jadi 30.000. Padahal kalau dijual susunya saja 1 liter hanya 3.000. 1 liter susu 3.000 dan 4.000. Yang bisa menilai memang masyarakat ya, dinilai seperti apa setelah kita berkiprah mengadakan berbagai macam usaha itu. Tapi paling tidak bisa melihat bagaimana angka kemiskinan. Angka kemiskinan kita turun dari 11% menjadi 7% sekarang lebih. Dan itu makin lama makin menurun karena mereka makin banyak yang bisa untuk berbuat. Jadi sekarang angka kemiskinan turun, kita termasuk urutan ke-6 dari provinsi. Kita turun kemiskinannya nomor 6 dibanding dengan Kota Semarang maupun Salatiga. Kemudian juga kita lihat angka harapan hidup masyarakat itu sekarang sudah 7,5, 72,5 itu tahun, jadi 72 tahun setengah angka harapan hidup. Yang dulunya hanya 7,1. Itu kemudian angka kematian ibu itu juga bisa dilihat, yang dulu sampai 140, sekarang kurang dari 100, hanya sekitar 90, 80. Ini terus tekankan lagi. Kemudian angka partisipasi kasar sekolah ini untuk tingkat SD hampir 100% maupun SMP memang ada drop outnya. Kemudian tentang infrastruktur bisa dilihat juga tentang bangunan, misalnya bangunan jalan ini hampir 90% jalan yang ada di Kota Semarang sudah baik, 90% jalan kabupaten. Dulu hanya sekitar 700 km ya